Pemirsa, bos perusahaan plat merah alias BUMN kini tidak berstatus sebagai penyelenggara negara. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Lembaga anti rasuah KPK berpotensi tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang melibatkan direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN karena mereka tidak lagi berstatus penyelenggara negara. Apakah hal ini akan membuat para bos BUMN kebal hukum? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo dan juga mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam, Pak Budi, Mas Yudi. Selamat malam, Mbak. Malam, Mas Budi. Mas Yudi, selamat malam. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Budi, langsung saja deh. Jadi bagaimana dampak Undang-Undang BUMN yang baru terhadap penegakan hukum oleh KPK kepada direksi BUMN? Ya, terkait dengan implikasi adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terkait dengan BUMN, KPK masih melakukan kajian bagaimana kaitannya dengan tugas, fungsi, dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi. Dalam kajian tersebut, KPK tentunya akan melihat secara lebih holistik apa saja aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut. Seperti KPK tentu akan melihat bagaimana isi di dalam Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian di dalam Undang-Undang PNBP, Perbendaharaan Negara, kemudian KUHP, dan juga Undang-Undang Tipikor. Apakah di situ ada kontradiksi atau ada hal-hal lain yang perlu kita cermati kembali sehingga kajian KPK nantinya bisa memberikan rekomendasi yang tepat di dalam pengelolaan BUMN kaitannya dengan tugas fungsi dari KPK ini. Oke, dari statusnya saja yang bukan lagi sebagai penyelenggara negara, apakah dari situ saja belum bisa diputuskan apakah sebetulnya KPK nantinya berwenang atau tidak? Hal ini tentu menjadi salah satu materi yang kami diskusikan dan kami koordinasikan juga dengan Kementerian BUMN. Bahwa tentu kita juga bicara seandainya misalnya BUMN ada terjadi kerugian begitu kemudian di situ ada perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan kewenangan, tentu itu juga masih bisa menjadi ranah-ranah dalam upaya pemberantasan korupsi. Terkait dengan nomenklatur penyelenggara negara itu juga bisa kita kaitkan dengan konteks kewajiban pelaporan LHKPN. Nah, itu juga masih terus kita kaji terkait dengan hal tersebut. Bahkan sebetulnya kalau mau kita pandang bahwa kewajiban pelaporan LHKPN ini juga mendukung asas-asas transparansi dan akuntabilitas di BUMN itu sendiri. Bahkan LHKPN sebagai instrumen pencegahan juga bisa menjadi daya dukung dalam upaya-upaya penerapan GCG, Good Corporate Governance, di tubuh BUMN itu sendiri. Dan di sisi lain pada aspek pencegahan KPK juga punya direktorat yang secara khusus memberikan upaya-upaya atau mendukung upaya-upaya pencegahan di sektor usaha. Kita punya direktorat anti korupsi badan usaha yang memang secara sistemik kita memberikan masukan-masukan bagaimana mengatur ataupun mengelola sektor usaha termasuk di BUMN, BUMD, dan juga para pelaku usaha di swasta juga menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas sehingga kita bisa menciptakan sebuah iklim usaha yang bersih dan bebas dari korupsi. Baik, oke, kita masih harus menunggu hasil kajian dari KPK. Tapi Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK di sini, pandangan Anda apakah dengan Undang-Undang BUMN yang baru itu otomatis akan membuat para bos BUMN kebal hukum setidaknya oleh KPK? Ya, jadi saya pikir untuk apa lagi KPK mengkaji ya. Sudah sangat jelas sekali di dalam undang-undang itu dalam pasal tersebut bahwa direksi BUMN dan Dewan Pengawas itu bukan penyelenggara negara. Artinya ini merupakan antitesis dari Undang-Undang 28 tahun 1999 di mana salah satu unsur dari penyelenggara negara adalah komisaris dari BUMN, direksi BUMN, bahkan BUMD. Ini kan lucu.
ketika BUMN dan BUMD itu merupakan bukan penyelenggara negara, kok komisaris dan direksi BUMD masih penyelenggara negara. Jadi saya pikir kita tidak bisa membohongi diri kita bahwa ini sudah jelas sekali pasal ini memang dibuat untuk menghindari ya para pejabat BUMN dari KPK. Bukan hanya sekedar penegakan hukumnya ya dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang kita tahu bahwa kewenangan KPK salah satunya adalah penyelenggara negara, dan sudah sangat jelas sekali definisi penyelenggara negara itu apa saja di Undang-Undang 28 tahun 1999 yang lahir dari era reformasi, tapi kemudian salah satu unsurnya itu dipotong. Artinya apa? Artinya bahwa KPK harus jauh-jauh dari BUMN seperti itu, Mbak. Jadi saya pikir saat ini ya para komisaris direksi BUMN sudah sangat jelas sekali tidak bisa ditangani oleh KPK. Tidak boleh. Jadi Mas Yudi, tidak bisa mengisi LKPN, bahkan melaporkan gratifikasi pun juga ya jelas sekali karena mereka bukan penyelenggara negara lagi. Jadi memang pasal ini memang sengaja dibuat untuk seperti itu, Mbak. Jadi apa yang tapi apa iya Mas Yudi tidak ada celahkah sedikit pun buat KPK untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan direksi, komisaris hingga Dewan Pengawas BUMN? Ya kalau mencari celah kan bisa, Mbak, tinggal benturkan saja Undang-Undang 2899 dengan Undang-Undang BUMN, mana yang spesialis, tapi nanti kemudian akan berbenturan dengan bahwa dikatakan bahwa ini adalah undang-undang yang paling baru, seperti itu, Mbak. Kalau mencari celah itu bisa aja, Mbak, tapi kita lihat dari niatannya untuk apa sih, bagaimana nih pada saat Mbak, pada saat terjadinya harmonisasi. Ingat loh, Undang-Undang 2899 adalah undang-undang yang paling umum di negeri kita. Kok bisa ya para perumus undang-undang ini ketika melakukan harmonisasi ya nggak paham bahwa di situ jelas bahwa penyelenggara negara adalah komisaris dan direksi BUMN. Kok ini kemudian dikatakan bukan? Ini kan hanya antitesis aja. Supaya apa? Supaya mempermudah mereka untuk kemudian yang melakukan korupsi tanpa kemudian dicegah oleh KPK. Mbak, kita harus paham bahwa dari misalnya 10 atau 12 atau 15 klasmen Liga Korupsi Indonesia, kebanyakan adalah BUMN dengan korupsi yang fantastis. Apalagi sekarang tidak bisa ditangani oleh KPK. Sungguh menurut saya ini sangat memprihatinkan. Kalau untuk level pencegahan, apakah KPK masih bisa masuk ke BUMN, Mas Yudi? Ya kalau level pencegahan sih bisa-bisa aja, jangankan ke BUMN, ke swasta aja KPK bisa. Tetapi kan masuknya pencegahan artinya kan tanpa ada penindakan seperti macan ompong, Mbak. Hanya macan kertas, untuk apa gitu kan, memberikan sosialisasi dan sebagainya. Seperti tadi saya katakan, bahkan senjata KPK untuk transparansi dan akuntabilitas penghasilan dan harta dari para komisaris dan kemudian direksi BUMN aja sudah dipasung seperti itu gitu kan, apalagi kemudian berbicara mengenai gratifikasi. Jadi menurut saya ini sangat-sangat undang-undang saya sesalkan, dan saya berharap ya bisa jadi ada yang melakukan gugatan ya, walaupun Mbak saya nggak yakin akan menang, tapi setidaknya ya kita sudah berusaha lah gitu kan, karena ini adalah hal yang salah. Bagaimana mungkin direksi BUMN mengelola keuangan dari negara, modalnya kemudian tidak mau diawasi oleh KPK dengan mengatakan bukan penyelenggara negara. Ini kan sangat aneh seperti itu, Mbak. Oke, Pak Budi, kembali lagi ke Anda. Kalau menurut Mas Yudi sebetulnya sudah jelas ya, tidak perlu terlalu lama mengkaji. Kalau dari undang-undangnya sudah terlihat bahwa karena mereka bukan lagi penyelenggara negara, maka bukan ranah KPK lagi dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan para bos BUMN. Tapi kalau dari tim internal KPK sendiri, apakah masih melihat ada celah atau sinergi dengan aparat penegak hukum lain yang memungkinkan KPK masih bisa menangani kasus korupsi yang melibatkan para bos BUMN? Ya, Mbak, ya, jadi kita tentu masih mendiskusikan, termasuk melihat beberapa jurisprudensi ya, beberapa aturan terdahulu ya, seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Keuangan Negara, yang tentunya di situ juga mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. Karena itu juga terkait dengan apakah BUMN juga masih dianggap sebagai sebuah entitas yang mengelola keuangan negara, karena itu juga kaitannya dengan pasal 2, pasal 3 terkait dengan salah satu jenis korupsi merugikan keuangan negara. Kami berharap tentu peluang-peluang untuk masih bisa
menangani tindak pidana korupsi di sektor tersebut masih terbuka. Kenapa demikian? Ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan KPK terhadap BUMN tentunya untuk tetap menjaga transparansi, akuntabilitas dan juga GJG-nya supaya mereka juga terawasi sehingga juga praktik-praktik dalam pengelolaan BUMN juga bisa bersih dari korupsi. Oke, Mas Yudi, kalau Anda lihat Ya. dengan Undang-Undang BUMN yang baru, apakah itu artinya otomatis APH lainlah seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian yang akan menjadi garda terdepan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan direksi, komisaris hingga Dewan Pengawas BUMN nantinya? Ya, bisa masuk ya kepolisian maupun kejaksaan, Mbak. Tetapi mau masuk dari mananya? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Karena sudah jelas juga di dalam undang-undang tersebut seperti yang disampaikan oleh Mas Budi, terjadi kontradiktif ya dengan undang-undang pemberantasan negara misalnya. Bahwa ketika terjadi kerugian di BUMN, di undang-undang yang baru, itu bukan kerugian keuangan negara, tapi kerugian BUMN. Sehingga pakai masuk pasal 2, pasal 3 juga tidak akan bisa. Dan kalaupun kemudian akhirnya ada penyelewengan ya di dalam BUMN, maka yang terjadi penggunaannya ada pasal dalam KUHP, misalnya penggelapan, ya kan, pemerasan ataupun perbuatan curang dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Mbak, bahwa ya ketika undang-undang ini jadi, maka ya itikat baik ya kemudian untuk membersih-bersih di dalam BUMN, yang terjadi malah jauh panggang daripada api gitu ya. Artinya bahwa sebenarnya kan yang ditangani oleh KPK, kepolisian maupun kejaksaan kan sebenarnya terhadap BUMN nggak banyak gitu ya. Hanya mungkin jumlahnya fantastis. Artinya untuk undang-undang ini kan artinya melindungi orang-orang yang nggak banyak ini, para pencoleng-pencoleng uang negara ini gitu ya. Sementara banyak BUMN kok yang komisaris direksinya bagus-bagus seperti itu Mbak. Jadi ya saya pikir undang-undang ini sudah jadi, yang bisa dilakukan ya kita berharap kalau misalnya menggugat ke MK akan dibatalkan, tapi kalau tidak ya maka yang terjadi ya kita tinggal menunggu ya bagaimana BUMN ini akan kolaps gitu kan, karena korupsi itu sudah tidak lagi diawasi oleh KPK. Seperti itu Mbak. Baik, terakhir Pak Budi, apakah KPK juga melihat bahwa ke depan penanganan kasus korupsi yang terindikasi melibatkan para petinggi BUMN itu nantinya akan lebih kompleks dan sulit dengan adanya Undang-Undang BUMN yang baru ini? Ya, kami menyadari bahwa tindak pidana korupsi secara nature memang semakin ke depan begitu ya, akan semakin rumit, semakin kompleks, modus, aktor dan juga mungkin penyembunyian aset-aset dari hasil korupsinya ya. Untuk itu KPK berkomitmen selain mengimprove di internal, melakukan sinergi antara fungsi-fungsi di penindakan, pencegahan dan juga pendidikan. KPK juga berkomitmen untuk terus berkolaborasi baik dengan aparat penegak hukum di dalam negeri, kemudian lembaga-lembaga keuangan seperti PPATK. KPK juga berkomitmen untuk terus menggandeng berbagai mitra di luar negeri. Sehingga harapannya pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jerah kepada para pelaku, tapi juga bisa memulihkan keuangan negara secara lebih optimal. Oke, kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya. Terima kasih Pak Budi Prasetyo dan juga Mas Yudi Purnomo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.